Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah kita masih membahas tentang babun ma jaa minat taghlid fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab tentang ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Bagaimana lagi dengan ketika dia menyembah kuburan itu. Qala al-musannif rahimahullah, penulis kitab Tauhid mengatakan walahuma anha, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza igtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalika la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruhu ghairu annahu khushiya an yuttakhadha masjida akhrajahu ghairu annahu khasya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, lamma nuzila, ketika diturunkan, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah nazala bihi malakul maut, sesuatu yang diturunkan oleh malakul maut. Wallahu alam, bisa jadi maksudnya adalah berita yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya kematian beliau. Karena para nabi itu khuyyir, diberi pilihan mau mati kapan. Sehingga malakul maut tidak boleh langsung mencabut nyawanya sebelum para nabi itu diberi penawaran mau mati kapan. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain beliau menutupi mukanya. Fa idza tamma biha kashafaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai nyaman, beliau membukanya. Faqala wa huwa kadzalika, dan beliau bersabda dalam posisi seperti itu, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, dan beliau memberikan peringatan keras terhadap apa yang mereka kerjakan. Walaula dzalika ubriza qabruhu, andaikan bukan karena alasan itu, tentu kuburan beliau akan ditaruh di luar. Hanya saja beliau khawatir ayyuttakhadha masjidan, kuburan itu akan dijadikan sebagai masjid. Akhrajahu, riwayat Bukhari Muslim. Baik, sekarang coba kita baca makna mufradat, kosakata dari hadis. Walahuma ay Al-Bukhari wa Muslim, dan disebutkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila, di situ bacanya dengan nun di dhammah dan kasrah huruf zai, ay nazala bihi malakul maut, ketika malaikat maut turun membawa berita. Tafiqa dengan fa-nya di kasrah, wa fathiha bisa juga dengan
fa-nya di fathah tafaqa, tapi kalau dalam Al-Qur'an fatafiqa yakhsifani, fa-nya di kasrah. Bimakna ja'ala, artinya menjadikan. Khamisatan maknanya adalah kisaun lahu a'lamun ay khutut, kain yang punya garis, kain yang bergaris. Igtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj. Beliau menutupkan kain itu sehingga beliau menahan dirinya untuk tidak keluar. Yang dimaksud adalah menutupi dirinya dengan kain. Kasyafaha, beliau buka, ay azalaha an wajhi syarif. Beliau hilangkan dari permukaan wajah beliau yang mulia. Beliau buka wajahnya ketika dipakai kain itu untuk menutupi. Nabi SAW berselimut dengan kain bergaris ketika sakit. Lalu beliau tutupi mukanya dengan selimut tadi, kemudian beliau buka lagi. Faqala wa huwa kadzalika, lalu beliau bersabda dalam posisi seperti itu, ai fi hadhil halah, dalam kondisi ini, yuqasi shiddatan naza' fi hadhil halati al-jarha, yuqasi shiddata an-naza', dalam posisi yang menyakitkan, al-harajah, dalam posisi yang beliau sedang dalam keadaan genting, yuqasi shiddatan naza', di mana beliau sedang mengalami beratnya an-naza', beratnya syakaratul maut. Yuhadziru ma sana'u, beliau memberikan peringatan terhadap apa yang mereka kerjakan, ay la'anahum tahdziran, yaitu laknat mereka sebagai peringatan, li ummatihi, untuk umatnya, antasna'a ma sana'u, agar jangan sampai umatnya melakukan seperti yang mereka lakukan. Mereka di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalika, andaikan bukan karena itu, ai laulat tahdzirun nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u, andaikan bukan karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang telah mereka kerjakan, wala'nuhu man fa'alahu, dan laknat beliau kepada orang yang melakukannya, la ubriza qabruhu, tentu akan ditaruh luar kuburan beliau. Ubriza artinya dinampakkan. Maksud dinampakkan, ditaruh di luar rumah Aisyah. Ai la dufina kharija baitihi, tentu beliau akan dimakamkan di luar rumah beliau. Khasya di sini yurwa bi fathil kha, diriwayatkan dengan huruf kha di fathah, bil bina'i lil fa'il, sehingga di situ menetapkan adanya al fa'il, kata fa'ilnya. Fayakunul makna, sehingga makna khasya di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang takut, wa huwa alladhi amarahum, sehingga beliaulah yang memerintahkan mereka, bi'adami ibrazi qabrihi, agar kuburannya jangan ditaruh luar. Wa yurwa bi dhammil kha, dan diriwayatkan dengan kha-nya di dhamma, khusya, sehingga bina lil maf'ul. Maka jika dibaca khusya, artinya ditakutkan beliau. Fayakunul makna, sehingga maknanya adalah annas sahabata, bahwa para sahabat, humul ladzina khasyaw dzalika, mereka lah yang ketakutan untuk pelanggaran, terjadinya pelanggaran itu. Falam yabruzu qabrahu, sehingga makamnya tidak ditaruh luar. Baik, saya ulang ya. Jadi hadis itu diriwayatkan dengan cara apa? Syafahatan, dengan cara lisan, dari mulut ke mulut, MLM, mulut lewat mulut ya. Sehingga kedok tular dari lisan ke lisan. Lalu ditulis oleh para penulis hadis. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia-manusia penulis hadis itu di zaman yang masih dekat dengan zaman kenabian.
sekitar abad 3, abad 2 Hijriah. Tahun 100-an, 150-an ke atas, dan tahun 200-an. Sehingga nggak panjang-panjang sanadnya. Nah, sebelumnya kebiasaan mereka menyampaikan dari lisan ke lisan. Baik. Setelah jadi kitab hadis seperti yang kita kenal, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Musnad Imam Ahmad, dan aneka kitab-kitab yang kita tahu seperti Sunan-Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, dan yang lainnya. Maka perawi yang disebutkan dalam kitab itu pendek jadinya, cuman 4 orang, 5 orang. Coba kalau baru belakangan ditulis, mungkin bisa belasan orang. Dan makin panjang, peluang bohongnya makin besar. Berita itu kalau makin panjang, makin apa? Peluang salah. Ustadz ngirim kabar ke si A, saya nggak bisa kajian. Si A ngirim kabar ke si B, Ustadz nggak bisa kajian karena sakit. Sudah ada tambahannya ya. B ngirim kabar ke C, Ustadz nggak bisa kajian karena opnam. Tambah lagi. Sehingga makin jauh nanti berpeluang makin tambah. Itulah berita. Nah, ketika hadis itu ditulis oleh para imam-imam hadis tadi tanpa ada harokat, maka terkadang dibaca oleh generasi setelahnya, kadang diberi harokat dhamma, kadang diberi harokat fathah. Dari situlah terkadang mereka beda dalam memahami teks karena beda harokat. Nah, sekarang kita fokus di teks hadis yang tadi kita baca. Jika dibaca annahu khasya ayyutakhadha masjida, beliau takut kuburannya dijadikan masjid. Berarti yang takut di sini siapa? Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW yang khawatir kuburannya dijadikan masjid, berarti yang menyuruh kuburan Nabi SAW ditaruh di rumah adalah beliau sendiri. Namun jika dibaca annahu khusya ayyutakhadha masjidan, hanya saja dikhawatirkan, ditakutkan kuburannya dijadikan masjid, berarti yang takut di sini siapa? Orangnya tidak jelas. Karena ditakutkan, failnya siapa? Tidak tahu. Dan ketika dibuat majhul, maka failnya bisa siapapun yang memungkinkan. Dan kemungkinan terbesarnya adalah sahabat. Maka perintah untuk menaruh makam Nabi SAW di rumah Aisyah adalah para sahabat. Wa ala kullin, namun intinya baik yang memerintahkan Nabi SAW maupun itu ijtihad para sahabat, dua-duanya bisa jadi dalil. Sehingga kenapa kuburan Nabi SAW ditaruh di rumah Aisyah? Kok tidak ditaruh di luar? Ya, jawaban kita, itu berdalil. Perbuatan mereka itu berdalil enggak? Berdalil, kuat sekali. Ada kemungkinan itu perintah Nabi SAW, ada kemungkinan itu ijma' para sahabat. Dan dua-duanya bisa jadi alasan yang kuat. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari kalimat ghaira annahu khusya yuttakhadha masjid. Hanya saja beliau atau dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Baik. Kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil hadits. Tafadhali. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati at-tauhid wa tajlibil ummati ma wada'at fihi al-umam ad-dallatu min al-ghuluwi fi quburi anbiya'ihim hatta ala dhalika bihim ila syirki. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaqil mauti wa muqasati shiddatin naz'i yuhadhiru ummatahu alla yaghlu fi qabrihi fayattakhiduhu masjidan yusalluna 'indahu kama fa'alatil yahudu wan nasara dhalik ma'a qabri anbiya'ihim. Fasallallahu wa sallama alaihi laqad ballaghal balaghal mubin.
مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله. ما يستفاد من الحديث الأول المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. الثاني شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قدره لأن ذلك يفضي إلى الشرك. الثالث جواز زعم اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. الرابع بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن ذلك لمنع الافتتان به. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع. Nah, penjelasan global dari hadis. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu. Semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan berupa ghulu fi quburi anbiya'ihim, bertindak melampaui batas terhadap kuburan para nabi mereka. Jadi, apa hukumnya mabuk kuburan? Tak boleh ya. Mabuk agama dicela. Masya Allah, mabuk agama, jangan mabuk agama. Padahal orang mabuk kuburan dibiarkan. Dan ghulu kepada kuburan sampai pun para nabi hukumnya dilarang. Bahkan termasuk nabi yang tertinggi, Nabi Muhammad SAW. Hatta ala dzalika bihim ila syirk. Karena itu akan mengembalikan mereka kepada praktek perbuatan kesyirikan, akan mengantarkan mereka kepada praktek kesyirikan. Ja'ala wa huwa fi siyaqil maut wa muqasati shiddatin naza. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat beliau sudah mendekati kematian dan sedang kesakitan, muqasat, sedang kesakitan syiddatin naza, karena kerasnya atau karena dahsyatnya naza, sakaratul maut. Maka beliau memberikan peringatan kepada umatnya, alla taghlu fi qabri. Dalam kondisi beliau sudah merasakan sakit yang parah, masih ingat umatnya. Apa yang diingat orang menjelang mati? Macam-macam ya. Yang paling diingat apa biasanya? Jadi kalau misalnya Pak RT itu, oh belum mau. Yang diingat, dia akan berwasiat hal terpenting bagi siapapun yang dia tinggalkan. Terutama misalnya anak dan istrinya. Sehingga ketika orang itu sudah mendekati ajal dan dia tahu kayaknya saya sudah mau mati, maka dia akan menyampaikan pesan yang paling penting bagi keluarganya, istrinya atau anaknya. Nabi SAW ketika mendekati ajal beliau, dalam kondisi beliau merasakan sakitnya mendekati ajal, sakitnya sakaratul maut. Dan Nabi SAW mengalami sakit 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Yuhadziru ummatahu, beliau masih sempat untuk memberikan peringatan kepada umatnya, alla taghlu fi quburis salihin, alla yaghlu fi qabrihi fayattakhidhuhu masjida. Jangan sampai umatnya ghulu kepada kuburan beliau lalu menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Yusalluna indahu, kemudian salat di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Sallallahu wasallam alaihi, semoga salat dan salam tercurah untuk beliau. Laqad ballaghal balaghal mubin,
Sungguh Nabi SAW telah betul-betul menyampaikan pesan ini dengan jelas. Karena kan di situ teksnya jelas. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ini bisa dimaknai berita, bisa juga dimaknai doa. Bisa dimaknai Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bisa juga dimaknai doa. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadis kepada bab. Di sini terdapat larangan untuk beribadah kepada Allah di kuburan para nabi dan menjadikannya sebagai masjid, karena ini bisa mengantarkan kepada praktek syirik kepada Allah. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran dari hadis. Pertama, larangan untuk menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid. Yusalla fiha lillah, yang dipakai untuk salat. Walaupun salatnya untuk Allah, bukan nyembah kuburan. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Kenapa ini dilarang? Karena ini bisa mengantarkan orang untuk melakukan praktek kesyirikan. Yang kedua, syiddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian keras yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tinaihi bit tauhid, dan perhatian beliau terhadap tauhid. Ketakutan beliau ayyu'adzama qabruhu, ketika kuburan beliau diagungkan melebihi batas. Li'anna dzalika yufdi ila syirki, karena ini akan mengantarkan orang kepada kesyirikan. Yang ketiga, bolehnya melaknat Yahudi dan Nasrani, dan orang yang melakukan seperti itu yaitu membangun kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Yang keempat, penjelasan hikmah kenapa Nabi SAW dimakamkan di rumah beliau, dan itu wa anna dzalika liman il-iftitan bihi. Dan ini dalam rangka untuk mencegah potensi fitnah, munculnya fitnah disebabkan karena kuburan beliau. Yang kelima, Nabi SAW hanyalah manusia biasa sebagaimana yang lain, maka beliau bisa mati, bisa mengalami sakitnya sakaratul maut sebagaimana umumnya manusia. Baik, sebenarnya cukup jelas ya apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini yang dikutip oleh penulis. Tapi kan syubhat di bawah itu banyak. Jadi orang yang fitrahnya masih lurus, yang belum ternodai dengan gulu kepada kuburan, baca hadis ini paham dan gampang untuk menerima. Tapi bagi mereka yang sudah terlanjur gulu kepada kuburan, cari-cari alasan. Tapi nyatanya kuburan Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Satu, ya. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu sholat di dalam rumahnya. Dan di situ ada kuburan Nabi SAW, ada kuburan Abu Bakar dan ada kuburan Umar radhiyallahu anhuma. Terus gimana itu coba? Kemudian tambah lagi misalnya, Rasulullah SAW dimakamkan di rumahnya Aisyah ya, atas perintah dari Aisyah dalam pemahaman mereka ya. Dan kemudian rumah Aisyah dikasih kubah. Nah, itu pertanda bahwasanya ini adalah tempat ibadah. Dan aneka alasan-alasan yang lain yang mereka sampaikan. Baik, dan sebenarnya alasan semacam ini ya tidak sopan jika harus disampaikan, karena kita berhadapan dengan pesan Rasulullah SAW menjelang wafat. Ibaratnya begini ya, bapak matur dibantah dengan pernyataan bude misalnya. Kan tidak sopan ya. Ini bapakmu yang ngomong, kok tiba-tiba kau bantah pakai pernyataan bude atau pertanyaan keponakan, padahal tidak berkelas. Apalagi antara Nabi SAW dengan praktek manusia biasa. Sekarang kita lihat. Yang pertama, bahwa Nabi SAW dimakamkan di rumah Aisyah atas perintah siapa? Yang lebih tepat bukan perintah Aisyah, tapi yang lebih tepat apa? Ada dua kemungkinan. Perintah Rasulullah SAW sendiri, atau yang kedua, perintah para sahabat. Sementara Aisyah hanya menjelaskan hikmah. Jadi
pernyataan walaula dzalika ubriza qabruhu. Andaikan bukan karena alasan itu, maka makam beliau akan ditampakkan di luar. Itu penjelasan Aisyah tentang hikmah. Bukan karena Aisyah memberikan perintah. Nah, perintahnya ada dua kemungkinan, antara Nabi SAW sendiri yang perintah atau ijma'nya para sahabat. Lalu Aisyah menjelaskan hikmahnya. Terus apa tujuannya sehingga makamnya ditaruh di dalam? Biar tidak ditaruh di luar. Akan dijadikan masjid kalau kemudian itu berada di luar. Baik. Yang kedua, makam Nabi SAW ada di rumah Aisyah dan rumah Aisyah ada di dalam masjid. Kembali kepada pernyataan pertama, makam Rasulullah SAW di rumah Aisyah dan rumah Aisyah bukan di dalam masjid. Tapi fisik bangunannya ada di dalam masjid. Apa kamu nggak lihat Masjid Nabawi sekarang? Iya, saya lihat dan saya sudah datang ke sana. Memang betul fisiknya ada di dalam masjid, tapi statusnya di luar masjid. Kok bisa? Gak masuk akal. Fisik di dalam masjid, statusnya di luar masjid. Kau pernah kencing di masjid nggak? Masa boleh kencing di masjid? Kayak badui aja. Yang tiba-tiba masuk Masjid Nabawi kencing di masjid. Nah itu toilet yang nempel dengan masjid, apa nggak bangunannya jadi satu dengan masjid? Berarti orang yang kencing di toilet masjid itu seperti badui-badui yang dulu pernah kencing di dalam Masjid Nabawi. Nah itu statusnya di luar masjid. Jadi fisiknya di dalam masjid, tapi statusnya di luar masjid. Bisa nggak seperti itu? Dalam hukum manusia itu ada. Dalam hukum manusia seperti itu ada. Sehingga bangunan ini fisiknya ada di dalam tempat A, tapi statusnya di luar tempat A. Kasih contoh dong Pak. Baik. Banguntapan itu kecamatan masuk Kabupaten Bantul. Dikelilingi oleh Sleman. Kan putus itu. Putus tuh nyambung. Oh itu masih nyambung Pak, nyambung satu jalan. Banguntapan itu ikut Bantul, tapi kanan kirinya Sleman. Dia di dalam wilayah Sleman, tapi satu lingkaran ini punya Bantul. Nah, saya berpindah agak ke timur ya. Kecamatan Colomadu. Colomadu itu kecamatannya. Ya, itu masuk Kabupaten Karanganyar. Colomadu itu Karanganyar. Dan kelilingnya Solo. Sehingga orang Colomadu kalau mau ke Karanganyar harus pindah kabupaten dulu, masuk kabupaten dia lagi. Berarti ada wilayah yang dia dikelilingi oleh wilayah yang lain, tapi wilayah ini di luar wilayah itu. Memungkinkan? Memungkinkan. Jadi induknya ada di luar, dia satu wilayah sendiri ada di dalam. Sangat mungkin. Ya, Kota Gede masuk Kasunanan Surakarta, Kota Gede, tapi dia ada di negara Ngayogyakarta. Ada beberapa tanah wilayah di Jogja, dia berada di dalam Jogja, tapi status kepemilikannya milik Kasunanan Surakarta. Itu dalam hukum manusia ada. Jadi sah-sah saja ada bangunan di dalam gedung, tapi dia statusnya tidak dihukumi sama dengan gedung itu. Sehingga ada toilet, bahkan itu jejer dengan mihrab, masya Allah. Ya, sebelah imam apa? Toilet. Imamnya sholat, sebelahnya orang buang air, masya Allah. Hanya dengan sekat tembok, tapi statusnya beda. Padahal dia jadi satu. Maka jika kita mengakui ini, mudah untuk bisa mengatakan bahwa makam Nabi SAW ada di rumahnya Aisyah dan rumah Aisyah di luar masjid sampai sekarang. Walaupun secara fisik menyatu dengan masjid. Terus kenapa kok dimasukkan di dalam bagian masjid? Sejarah dimasukkannya berada di dalam bagian masjid itu baru muncul di zaman tabi'in.
Dan itu pun sudah diingkari oleh beberapa tabi'in seperti Sa'id Ibn Musayyib dan seterusnya. Artinya zaman sahabat sudah berlalu, Aisyah sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, di zaman tabi'in baru muncul. Dan diingkari oleh para ulama. Tapi itu praktek sultan, praktek pemerintah yang berkuasa ketika itu. Dan perbuatan pemerintah bukan dalil. Sehingga tidak bisa kita sebut ijma' ulama. Kalau perbuatan ulama kan masih memungkinkan ijma'. Ada peluang ya. Makanya misalnya ya, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Khalifah Marwan bin Hakam. Pendapat yang kedua, pendapat Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Gak ada. Dalam buku fikih seperti itu gak ada. Qaulnya raja itu tidak disebutkan. Adanya qaul ulama. Ini pendapat ulama A, ini pendapat ulama B. Begitu ya. Sehingga aktivitas raja itu aktivitas duniawi. Walaupun terkadang mereka ngatur urusan kegiatan agama kaum muslimin. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai pendapat yang muktabar. Karena itu bukan pendapat yang dilatar belakangi oleh pertimbangan agama. Baik. Selanjutnya, dalam posisi ini, maka status makam Nabi SAW tidak berada di dalam masjid. Karena beliau melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan beliau melarang makam beliau dijadikan sebagai masjid. Di sini, khasya ayyuttakhadha masjidan. Beliau takut dijadikan masjid. Jadikan masjid kan bisa dibuat masjid baru atau dimasukkan dalam wilayah masjid. Baik. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan posisi makam Nabi SAW yang dia berada di arah kiblat bagi mereka yang sholat di belakangnya? Kalau sebatas di arah kiblat, itu tidak mempengaruhi nilai. Ada banyak kuburan di barat kita, dan semuanya di arah kiblat dengan kita. Sekarang misalnya Masjid Baitul Muhsinin. Al-Muhsinin atau Baitul Al-Muhsinin. Bapak misalnya Pak, cek di Google Map. Masjid Al-Muhsinin kalau ditarik ke barat terus sampai kiblat, nabrak kuburan siapa? Mungkin akan ada salah satu di antara mereka. Tapi kan tidak ada maksud sepeser pun bagi mereka untuk memuliakan kuburan ketika sholat di sini. Dan hampir semua masjid pasti berpeluang seperti itu. Rumah saya persis di timurnya kuburan. Ada jamaah yang ketika mampir ke rumah saya, kamu kalau sholat gimana? Ayo sholat di sini. Kenapa? Nah itu baratmu kuburan. Rumah yang lain kalau ditarik lurus juga nanti baratnya akan ada kuburan. Tapi ini kan dekat. Apa bedanya dekat sama jauh? Kalau kita bicara depannya ada kuburan. Nanti yang timur-timur, sebelah timur rumah saya kena kuburan semua. Tapi tidak demikian. Karena rumah ini tidak dibangun dalam rangka tempat ibadah untuk ngalap berkahnya kuburan. Nah, maka mereka yang sholat di sebelah belakangnya makam Nabi SAW tidak ada maksud untuk menyembah Nabi SAW dan tidak ada maksud untuk mengagungkan Nabi SAW ketika ngambil soft di situ. Beda dengan membangun masjid di kuburan. Nah, itu pasti ada tujuan. Kenapa kamu bangun masjid di sini? Ya, karena dalam rangka memuliakan orang soleh. Nah, tujuanmu itu menunjukkan bahasanya kau bangun masjid bukan untuk mengagungkan Allah, tapi memuliakan orang, memuliakan makhluk. Itu yang dilarang. Makanya di hadis sebelumnya tentang cerita Ummu Salamah, ya. Cerita Ummu Salamah ketika beliau melihat gambar-gambar yang ada di mana? Di gereja yang ada di daerah Habasyah. Rasulullah SAW mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus saleh. Mereka itulah apabila sekelompok manusia yang apabila ada orang soleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membuatkan masjid di atas kuburannya, wasawwaru fihi tilkas suwar. Lalu dibuatkan gambar-gambar itu untuk mengenang orang soleh yang bersangkutan.
Jadinya biar ketika ibadah semangatnya ngalap berkah dari orang soleh itu. Nah, Islam menjauhkan seperti ini agar tidak terjadi potensi kesyirikan. Baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidaklah bentuk terhadap makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk pada kategori menjadikan makam beliau sebagai masjid. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dinilai menjadikan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Selanjutnya kita baca hadis berikutnya. Wali muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Beliau bercerita, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Sebelum beliau meninggal 5 hari. 5 hari sebelum beliau meninggal. Wa huwa yaqul, beliau menyampaikan pesan. Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri kepada Allah untuk memiliki khalil di antara kalian. Jadi Nabi SAW tidak boleh punya khalil di kalangan manusia. Saya ulang ya. Nabi SAW tidak boleh punya khalil di kalangan manusia. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan khalila min ummati khalilan. Andaikan aku boleh menjadikan umatku, salah satu di antara umatku sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ini mengisyaratkan kedekatan Nabi SAW dengan Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah, sesungguhnya orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian untuk melakukan praktek itu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kembali kepada masalah khalil tadi. Nabi dengan umat beliau, dengan para sahabat. Yang beliau jumpai kan berarti para sahabat. Beliau tidak boleh punya khalil dari sahabat, tapi sahabat boleh enggak menjadikan Nabi sebagai khalil? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Dan banyak riwayat misalnya, ausani, sahabat mengatakan, ausani khalili. Khalilku mewasiatkan kepadaku. Riwayat seperti itu banyak ya. Contohnya perkataan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ausani khalili bi thalathin. Khalilku mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Lalu disebutkan. Udah? Sehingga diperbolehkan seseorang memiliki khalil Nabi SAW. Tapi Nabi gak boleh punya khalil dari umatnya. Kenapa Pak? Karena khalil itu akan diikuti oleh yang menjadikannya sebagai khalil. Kemanapun dia pergi. Kemanapun dia berada. Sehingga misalnya khalil itu kan derajat rasa cinta yang paling tinggi. Derajat kecintaan yang paling tinggi adalah al-khullah. Orangnya disebut khalil. Sehingga nyebut suami itu habibi atau khalili? Kurang dhuwur. Khalili. Kalau mau lebih serius lagi, khalili. Nah. Jadi khalil adalah orang yang sangat dia cintai. Maka dia minta apapun dipenuhi. Pengen apapun dituruti. Itulah khalil. Maka Nabi SAW gak boleh umatnya dijadikan sebagai khalil beliau. Karena beliau tidak boleh mengikuti umatnya. Tapi umatnya menjadikan beliau sebagai khalil. Karena mereka wajib mengikuti Nabi SAW.
Baik. Selanjutnya, beliau dengan tegas mengatakan umat sebelum kalian. Yang dimaksud siapa di sini? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid dengan sholat di sana, sholat menghadap ke kuburan dalam rangka untuk ngalap berkah dengan kuburan. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian untuk melakukan itu. Sekarang kita lihat penjelasan kosakata dari hadis. Jundub maksudnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, seorang sahabat yang masyhur, meninggal tahun 60 atau meninggal ba'da sittin, di atas 60. Bisa maknanya wallahu alam. Saya belum baca biografi beliau. Bisa maknanya di atas usia 60 atau di atas tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu. Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab At-Taimi dari Bani Taim. Khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling afdal bil ijma', dengan sepakat kaum muslimin. Kecuali Syiah. Tapi enggak dihitung ya. Meninggal pada tahun 13 Hijriah dan usia beliau 63 tahun. Radhiyallahu anhu wa arda. Umar itu dulu dipanggil khalifati Rasulillah. Khalifah artinya apa tadi? Pengganti. Penggantinya Rasulullah. Lalu beliau merasa, wah ini nanti setelah saya panjang sekali. Khalifati Rasulillah. Ketahuannya. Akhirnya oleh Umar, panggil saja aku dengan Amirul Mukminin. Maka beliaulah pertama kali yang mendapatkan panggilan Amirul Mukminin di kalangan pemimpin kaum muslimin. Bi khamsin maksudnya adalah khamsi layalin, 5 hari. Ada yang menyebutkan 5 tahun, tapi yang lebih dekat yang pertama. Abra'u ay amtani'u, maksudnya aku tidak mau berlepas diri, maksudnya aku tidak mau. Wa unkiru, dan aku mengingkari. Aku tidak boleh, aku tidak mau untuk punya khalil di kalangan kalian. Khalil al-mahbub ghayatal mahabbah, orang yang dicintai ghayatal mahabbah, dengan kecintaan puncak, sangat dicintai. Makanya manggil suami tadi apa? Habib atau Khalil? Jangan dipanggil apa Pak RT? Bapak nih. Bapak nih sinten? Ala harfu istiftahin wa tanbihin. Man kana qablakum ya'ni al-yahuda wan nasara. Orang sebelum kalian maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, dengan sholat di sana, menghadap ke masjid, menghadap ke kuburan, membangun masjid Kubah di atas kuburan dan seterusnya. Baik. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi ila ummatihi bi haditsin muhim. فيخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام ولذلك نفى أن يكون له خليل غير الله لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق وهو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده ثم أخبر عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيروها متعبدات شركية
ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. من أهل البدع. ما يستفاد من الحديث الأول النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. الثاني سد الذرائع المفضية إلى الشرك. الثالث إثبات المحبة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. الرابع فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام. الخامس فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. السادس أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق. Nah, penjelasan global dari hadis. Nabi SAW menjelang wafat beliau menyampaikan bihaditsin muhim, satu hadis yang sangat penting. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Beliau menyampaikan kedudukan beliau di sisi Allah dan bahwa beliau telah mencapai derajat mahabbah yang tertinggi sebagaimana yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga derajat mahabbah tertinggi apa? Khalil. Karena itu beliau menolak punya khalil selain Allah, karena hati beliau dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Fala yattasi'u li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun, walau kana lahu khalilun minal khalqi, maka beliau tidak boleh untuk memiliki khalil dari kalangan manusia siapapun. Kalau beliau punya khalil dari makhluk, tentu Abu Bakar As-Siddiq itulah yang paling berhak. Dan ini isyarat keutamaan Abu Bakar dan yang akan menggantikan beliau min ba'dihi setelah wafatnya beliau. Tsumma akhbara an ghuluwil yahudi wan nasara. Kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang praktek ghulu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani di kuburan Nabi mereka sampai dijadikan sebagai tempat ibadah kesyirikan. Dan beliau melarang umatnya untuk melakukan hal itu sebagaimana perbuatan mereka. Keterkaitan hadis dengan bab, di sini terdapat larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena ini adalah sarana menuju kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya di kalangan ahli bid'ah. Pelajaran dari hadis yang pertama, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang dipakai sholat atau sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan. Wa yubna 'alaiha masajid, dan dibuat bangunan masjid di sana atau dibuat kubah-kubah hadaran minal wuqu' fi syirki bisababi dzalik, dalam rangka mengingatkan masyarakatnya, umat beliau tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Berikutnya satu dzara'i, menutup setiap celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, menetapkan adanya sifat mahabbah untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah. Yang keempat, keutamaan dua khalil, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Berikutnya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah umat yang paling afdal secara mutlak. Yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakar. Hadis ini dalil keberhakan Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Baik. Sampai di sini belum selesai mengenai pembahasan tentang kuburan ya. Dan ini memang cukup panjang karena termasuk di antara pelanggaran yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Mungkin demikian. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang kuburan, tapi cukup panjang ya, jadi mengingat keterbatasan waktu, kita coba bacakan sedikit ya.
berkaitan dengan kuburan. Jadi mengenai larangan untuk mengagungkan kuburan, ini dalam Islam terdapat larangan keras, karena praktek semacam ini adalah pelanggaran yang terjadi di tengah orang musyrikin. Nah, ada banyak pernyataan dari para ulama tentang bagaimana menyikapi kuburan. Cuman masalahnya begini, ketika kita kutip keterangan ulama itu, tiba-tiba mereka sudah masang barier. Nah, itu kan ulama Wahabi. Lah terus pernyataan siapa yang kira-kira bisa kamu terima? Sudah sebut namanya. As-Sun'ani diterima gak? Al-Amir As-Sun'ani pernah mengatakan, an-nadru bil malil mayyit wa nahwihi wa nahru 'alal qabri wat tawassulu bihi wa talabul hajati minhu huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah. Nadar untuk mengeluarkan harta dalam rangka menghormati mayit atau semacamnya. Ada yang bernadar untuk sedekah atas nama mayit, bersedekah untuk pengagungan kepada mayit, atau menyembelih hewan di kuburan, tawassul dan mencari pengabulan doa di kuburan. Praktek seperti itulah yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan saat mereka melakukannya, mereka sebut yang disembah sebagai berhala. Sementara perbuatan wa fa'alahul kuburiyun, sementara yang dilakukan oleh para kuburiyun, orang-orang kuburiyun, lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhada. Mereka sebut dengan ini wali, ini mashhad. Wal asma'u la athara laha, tapi apapun namanya tidak memberikan pengaruh hukum. Ya. Sehingga yang penting maknanya sama, la tughayyirul ma'ani dururatan lughawiyah wa aqliyah wa syar'iyyah. Baik dengan pertimbangan bahasa, pertimbangan syariat maupun pertimbangan akal. Hakikatnya sama. Sehingga yang dilakukan oleh orang jahiliyah terhadap berhala mereka sama seperti yang dilakukan oleh kuburiyun, kata As-Sun'ani, terhadap kuburan yang mereka muliakan. Nah, masalahnya keterangan As-Sun'ani diterima nggak? Maka kita bacakan keterangan siapapun, wah nanti tuduhannya kayak gitu. Akhirnya kita juga bingung mau pakai ulama yang mana. Wallahu a'lam. Taib, dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita petunjuk untuk bisa bersikap yang benar terhadap kuburan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita aturkan ucapan jasa mohon kepada Ustaz Amin Ubaid yang telah menambahkan penjelasan tentang materi tadi di Iman atau Muda Kopi. Dan di sesi selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Ustaz akan tadi yang terkait syubhat bahwa kuburan Nabi ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tanya bisa. Ya. Terkait syubhat bukan di dalam masjid tapi di dalam rumahnya Aisyah, dan Aisyah Sholat berada di rumahnya. Ya. Jadi bagaimana dengan pernyataan bahwa kuburan Nabi SAW ada di rumah Aisyah dan Aisyah melakukan sholat di situ? Jadi setelah ada kuburan, Aisyah memasang sekat antara makam itu dengan tempat istirahat beliau. Maka Aisyah sholat di dalam ruangan beliau, bukan di kuburan. Sehingga tidak sholat di samping makam Nabi SAW, tidak sholat dengan menghadap langsung kepada makam Nabi SAW, dan tidak dijumpai Aisyah kalau berdoa lalu ngusap-ngusap makam Rasulullah SAW. Andaikan itu mustajab, tentu Aisyah akan mempersilahkan semua orang masuk ke situ. Silakan kalau mau berdoa di sini, masuk ke rumah Aisyah, ngusap-ngusap makam Nabi SAW. Ternyata beliau tidak melakukan demikian. Dan tentu beliau akan suruh anak-anak keponakan beliau, kemudian saudara-saudara beliau, ayo kalau mau berdoa di sini. Tapi yang terjadi tidak demikian.
Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu itu pernah tanya sama Aisyah, di mana tempat yang biasa Nabi SAW dipakai beliau untuk doa? Di sebuah tiang di salah satu masjid An-Nabawi yang dikenal dengan Ustuwanah Aisyah. Ustuwanah Aisyah, tiangnya Aisyah. Coba Bapak cari di Google ya. Nanti akan ketemu Ustuwanah Aisyah. Tiang Aisyah itu ada di Raudhah, agak depan sebelah kiri. Dan ada tulisan di atas Ustuwanah Aisyah, tiang Aisyah. Akhirnya Abdullah bin Zubair selalu berdoa di situ. Setiap berdoa beliau milih tempat itu karena itu tempat yang paling sering dipakai Nabi SAW untuk berdoa. Andaikan kuburan Nabi SAW itu jadi alternatif doa, maka Abdullah bin Zubair suruh masuk, kamu doa aja di sini sambil memeluk kuburan Rasulullah SAW. Tapi nggak ada praktek seperti itu. Kalau ada pasti sudah semarak praktek seperti itu. Ya, maka andaikan Aisyah itu orang yang gulu kepada kuburan, Masya Allah, beliau punya kesempatan paling besar. Jadi juru kuncinya makam Nabi SAW. Nah, tapi Aisyah ketika sholat tidak di kuburan, namun di ruangan khusus yang memisahkan antara rumah beliau, tempat tinggal beliau dengan kuburan. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih atas jawabannya, semoga bisa mencerahkan kita semuanya. Pertanyaan kedua Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Pertanyaan pertama, kita disyariatkan untuk memberikan salam dan mendoakan ahlul kubur. Namun misalnya kita masuk ke suatu tempat pemakaman di mana di pemakaman tersebut banyak sekali kuburan orang awam, bahkan ada kuburan orang non-muslim. Apakah kita juga disyariatkan untuk memberikan salam kepada kuburan tersebut? Kemudian pertanyaan kedua dari penanya, apabila rumah sering dibacakan surat Al-Baqarah, apakah syaitan akan pergi? Dan apakah memungkinkan jin makhluk gaib lainnya tidak akan mengganggu penghuni rumah tersebut? Jazakumullah atas jawabannya. Yang pertama, apakah kuburan memberikan salam kepada kuburan yang campur ya? Tidak masalah, sehingga Anda niatkan dalam rangka memberikan salam kepada yang mukmin. Dan teksnya sudah bagus. Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minin. Sehingga Anda menyampaikan dan sudah menyebutkan status yang Anda kirimi adalah yang beragama Islam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat. Baik, sehingga yang sampai dan yang bisa menerima hanya yang mukmin. Kemudian yang kedua tentang surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah, yaitu siapa akan lari pergi dan dengan membacakan surat Al-Baqarah penghuninya bisa terjaga dari gangguan jin. Ya. Ada banyak faktor untuk bisa menjaga diri dari gangguan jin dan setan. Ada banyak faktor ya, seperti berdoa sebelum beraktivitas. Termasuk diantaranya adalah membacakan surat Al-Baqarah di rumah. Terus gimana Pak? Ternyata saya sudah bacakan, cuman gangguan setan masih besar, sehingga maksiat tetap ada di dalam rumah saya misalnya. Baik, ini upaya dan di sini ada hasil. Memang terkadang Anda tidak mendapatkan hasil 100%. Tapi upaya itu bukan berarti upaya yang bohong. Sebab itu janji Nabi SAW. Inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sudah? Lalu kenapa saya sudah membaca surat Al-Baqarah tapi setan tidak lari dari rumah? Di rumahku tetap ada setan. Kau melakukan upaya, tapi bisa jadi hasilnya tidak 100%. Ada banyak faktor yang menyebabkan balasan itu tidak diberikan oleh Allah 100%.
Tapi ini bukan berarti janji tadi omong kosong. Apa yang disampaikan Nabi SAW itu benar. Andai kan sama sekali tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah, gangguannya mungkin lebih parah. Dan ada banyak faktor kenapa tidak bisa terlaksana 100%. Bisa jadi kekuatan ikhlasnya kurang, bisa jadi karena faktor A, faktor B, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Namun tidak ada ruginya ketika orang membaca surat Al-Baqarah di rumah. Nah, baik, jazakallah. Semoga bagian pertanyaan sudah jelas. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Allah wabarakatuh. SWT senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Walakum mithli. Izin bertanya, Ustaz, mana yang lebih baik didahulukan, mendaftarkan anak untuk ibadah haji, sedangkan kami selaku orang tua sudah sangat rindu untuk melakukan atau melaksanakan ibadah umroh. Mana sekiranya, Ustaz, yang lebih didahulukan, mendaftarkan anak untuk haji ataupun orang tua berangkat umroh terlebih dahulu? Jazakallahu wa barakallahu fikum. Baik, mendaftarkan anak itu berarti memberi hadiah kepada anak senilai uang tertentu untuk mendapatkan porsi haji senilai 25 juta. Terus mana yang lebih baik dengan dipakai umroh? Wallahu a'lam. Jadi amal itu dilakukan oleh masing-masing. Maka anak beramal dengan dia sendiri, sehingga menggunakan dananya sendiri. Orang tua juga demikian. Maka masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya. Sehingga orang tua tidak berkewajiban memberikan nafkah berupa haji atau umroh, memberikan uang berupa haji atau umroh untuk anaknya. Kemudian, maka berdasarkan hal ini, mana yang lebih baik? Menyegerakan pendaftaran haji untuk anak ataukah dipakai untuk umroh? Ya, kalau tadi Anda mengatakan saya sudah ingin ke tanah suci, ya dipakai umroh, insya Allah lebih baik. Terus nanti anak saya gimana? Oh, dia kan punya rezeki sendiri. Kalau Allah berikan kemampuan, dia nanti akan mendaftar haji sendiri. Walaupun boleh saja orang tua dengan kebaikannya memberikan hadiah kepada anak berupa porsi haji. Wallahu a'lam. Baik, semoga yang bertanya sudah jelas. Semoga kita bisa mengumrohkan seluruh jamaah di sini dan Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya kelompok ibu-ibu Dasawisma ikut gabung iuran korban sapi? Apabila niatnya memang untuk berkorban, apakah hal ini akan mempengaruhi keabsahan 7 sohibul kurban yang lain? Kenapa? Dan apabila misalnya Dasawisma ambil satu bagian saja, jadi 10 orang. Iya, misalnya gitu, untuk menggenapi 7 bagian. Nah, Dan apabila niatnya untuk sedekah supaya sapi bisa tetap terbeli, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan atas jawabannya. nah. Baik. Berarti sapi itu dimiliki 16 orang jadinya. Ada 6 orang iuran sapi, kurang 1. Nah, 1 ini ditomboi Dasawisma. Dasawisma itu kan berarti komplotan yang terdiri dari 10 ibu-ibu, ya. Sudah? Lalu mereka iuran untuk nutupi yang 1 bagian ini. Berarti kan tidak mungkin ini diniatkan untuk kurban, karena melebihi kuota. Sebab dia tidak sendirian, dia 10 orang. Nah, kalau kayak gini boleh nggak? Ulama beda pendapat. Boleh nggak dalam urunan 7 orang itu ada salah satu yang niatnya tidak kurban, salah satu niatnya tidak kurban. Misalnya, saya ikut iuran, tapi ini mau tak pakai walimah deh dagingnya. Jadi dia tidak punya niat kurban, niatnya nanti dipakai walimah. Nanti begitu selesai, dia nggak minta 1/3, minta semuanya. Dia bayar biaya administrasi, jatah saya kan 1/7 berarti harusnya. 1/7 sapi itu kalau di panitia kan dibagi 1/3 lagi. Dia nggak minta,
sekitar, dia minta 1/7 sapi, maka dia berhak semuanya. Baik. Terus selanjutnya Pak, dalam posisi ini boleh nggak Pak? Wallahu alam, ada yang mensyaratkan semuanya harus punya niat yang seragam, yaitu niat kurban. Jika salah satu tidak punya niat kurban, tidak boleh. Tapi pendapat yang lebih mendekati, boleh ada salah satu yang tidak punya niat kurban. Yang penting pokoknya sapi itu dimiliki maksimal 7 orang. Sudah? Sehingga orang sah berkorban 1/7 sapi, sebagaimana dia sah berkorban 1 ekor kambing. Dia sah berkorban 1/7 sapi walaupun pasangan dia tidak sedang berkorban, tapi orang ini tidak berurusan dengan niat orang lain, sehingga insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan